jaminya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, dalam kesempatan ini sama saya yaitu Bapak Herman Tanjung MA. Beliau ini adalah salah seorang guru kami di tempat tinggal kami. Itu biasa beliau membahas tentang Bismillahirrahmanirrahim. Rahimakumullah. Tema kajian kita yang dititipkan oleh panitia DKM adalah bicara masalah syahadat, syarat diterimanya syahadat seseorang hamba. Bapak Ibu hadirin, ternyata syahadat itu tidak cukup hanya diucapkan. Kalau awalnya iya, pintu gerbang masuk itu memang iya itu, tapi tidak cukup. Mudah-mudahan. Tapi sebenarnya kajian tauhid itu dalam waktu yang 40 menit 30 menit ini tidak selesai. Kenapa seperti itu? Rasulullah sebelum hijrah di Mekah itu 13 tahun 13 tahun La ilaha illallah Allah ahad Allah ahad 13 tahun 13 tahun itu kan bukan hal yang sebentar itu. Lah kue, lah koko, lah mantap, hijrah, pindah, berangke, itu bahasa awaknya tuh. Jangan di sini juga, harus pindah. Kalau tidak pindah, tidak akan ada perkembangan. Padi saja, Bapak Ibu, di Pasamaian kan harus pindah, baru bisa menjadi padi, jadi bare. Coba kalau di situ usahanya tuh. Boleh dicaliat tuh seperti apa akibatnya. Anak kayak gitu juga. Anak gua harus pindah dari orang gaek itu. Ya nak kayak ketiak orang gaek jo. Ndak ke berkembang doh. Ya memang seperti itu. Itu sunatullahnya. Ternyata bicara masalah tauhid sangat luar biasa. Pondasi dasar. Pondasi dasar. Kalau seandainya Lai terangah bu, lai dijauhan mic lai terangah. Kalau seandainya ingin kita bangunan itu lurus, maka pondasinya harus lurus. Kalau pondasinya dasarnya itu bengkok, bangunan melenceng, pasti bengkok. Kalau pondasinya itu rapuh, ndak kue, bangunan siap-siap runtuh. Ya memang sunatullahnya kayak gitu. Ternyata harus kuat. Kalimatun thayyibah itu harus kuat di dalam diri. Boleh dilihat Bapak Ibu. Contoh dalam surah Luqman surat 31 mulai ayat, tapi tidak usah kini saya lihat, because di rumah. Mau rekam boleh juga. Ayat 3 baleh mulai sampai ayat 9 baleh. Ayat 13 itu pertama kali kepada anak Luqman menyampaikan, ya bunayya, hai anakku, la tusyrik billah, jangan engkau persekutukan, perserikatkan Allah dengan sesuatu. Tauhid ini ternyata luar biasa, penting sekali. Jadi mari kita jaga tauhid kita, keluarga kita, anak turunan kita. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Bicara dalam masalah ilmu tauhid, ulama ada membagi, ada dua bagian setidaknya. Ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah. Ada tauhid uluhiyah, ada rububiyah. Tauhid rububiyah itu artinya mengakui, mengesakan, meyakini Allah sebagai Tuhan, sebagai pencipta, pemberi rezeki, menghidup, mematikan. Mengakui itu. Dan itu dipunyai oleh seluruh manusia. Seluruh manusia, termasuk Fir'aun. Tuh saya lihat dalam sejarah di Laut Merah, amantu Rabbi wa Musa wa Harun. Itu kata dia itu. Aku iman kepada Tuhan Musa, Tuhan Harun. Siapa Tuhan Musa?
Sia Tuhan Harun, Allah bilo lah di laut merah lah kamati lai. Jadi seluruh manusia punya tauhid itu. Yang kedua ini yang tidak punya. Ini yang pilihan. Tauhid uluhiyah, menghambakan, mengesakan Allah dengan menghambakan diri kepadanya. Jadi ternyata tidak cukup. Siapa Tuhanmu? Allah. Sembayang. Tunggulah biasanya. Mau sekian, mau pensiun selah kau nak sejik. Hati-hati itu. Bahkan yang dekat sekali dengan Rasul, paman Nabi, mungkin Bapak Ibu kita sudah tahu, siapa? Ya Muhammad, silakan sebarkan Islam. Sampaian agama itu. Kalau ada yang mengandung ni om ni, benteng utama. Siapa itu Bu? Abu Thalib. Ya Muhammad, silakan sebarkan agamamu. Paman Rasul. Paman itu kan oma tu ada. Dake itu, dosa anak dake. Tahu dengan Nabi, hidup bersama Nabi, membela Nabi malahan. Tapi mohon maaf, nan sakit itu nan syahadat tu. Saya tidak mengucapkan itu. Maningga disolatkan oleh Rasul, ditegur ma Allah. Taubah 86. Wala tusalli ala adim matan abada. Janganlah engkau solatkan ini mayat matan apabila dia mati abada, selama-lamanya. Wala taqum ala qabrihi, ndak boleh tagak di kuburannya, ndak boleh solat, ndak boleh tagak. Biasanya wak siap ngubuan tu kan berdoa tu, mohon ke Allah untuk diampuni. Ndak boleh. Wala lam situ larangan. Kaidah lam tu ada dua. Lam nahiyah, ada lam nafiyah. Jadi makanya udah ulama menyatakan orang yang tidak pernah sholat seumur hidupnya, kalau meninggal tidak usah sholatkan. Innahum kafaru billah, atau 86. Sesungguhnya dia telah kafir ke Allah wa Rasul dan Rasul. Dikunci di Allah di situ. Wa matu wa hum fasiqun. Dia mati dalam keadaan fasik. Oi, babayuh tu. Salat tak boleh main-mainkan. Salah satu pelaksanaan bacaan syahadat tauhid itu di dalam solat. Makanya penting, begitu pentingnya salat. Kajian tu dah dikupas itu dalam Isra wal Mi'raj. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, jadi penting ada tauhid rububiyah, mengakui Allah sebagai Tuhan, ada tauhid uluhiyah, menghambakan diri kepada Allah. Menghambakan diri itu ya ati'ullah, taat kepada Allah. Itu mutlak, hukumnya qat'i, tidak bisa dibantah. Ati'ur Rasul. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Itu pengantar baru Bapak Ibu. Karena kajian tauhid itu memang panjang. Kita itu di Ahlussunnah ke Balokoto hampir menjelang 10 tahun lagi. Yang pertama, syarat diterimanya syahadat seseorang al-yaqin bil ilmi, diketahui. Entahnya tu syahadat tu wajib hukumnya awak tahu. Kamilah tahu ya sebenarnya. Dikaji dulu pengetahuan sampai situ. Karena memang seperti itu. Contoh Bapak Ibu, pertanyaan. Jangan tegang mana Bapak Ibu, biasa salah. Ya. Enggak kandung-kandung sedek. Syahadat 2 kalimah, hanya 2 kalimah. Ndak lebih, ndak kurang. Ndak bisa dilebihi, ndak bisa dikurangi. Ada syahadat tauhid namanya asyhadu alla ilaha illallah. Ada syahadat Rasul wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. 2. Ndak boleh ditambah, ndak boleh dikurangi.
Okey, la ilaha illallah yang sering awak baca, itu berapa hurufnya Bapak Ibu? Kau dapat lagi hadiah. Kau hadiahnya. La ilaha illallah. Awak kan cuba baca tu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ada di muka. Oh, boleh, saya lihatlah. Itu pengetahuan namanya itu. Karena bahasanya mungkin di tempat Bapak Ibu mungkin sering dengar, atau imam kita, guru kita, afdalu dzikir. Kan ada ya, sebelum zikir itu, afdalu dzikir fa'lam. Kan gitu. Zikir yang afdal, fa'lam. Maka ketahuilah, bukan fakul. Zikir yang afdal, fakul, ucapkanlah. Enggak. Fa'lam. Fa'lam itu artinya ketahui. Wajib tahu. Tak boleh tidak? Awak kan ngaji tauhid, syahadat, dasar. La ilaha illallah. Babu, mana suaranya? Panggil dingin. Biasa aja Bu. Ini sampai nala. La ilaha illallah. Bahkan orang yang akan meninggal pun di dalam sakarat, belum maut dia, dalam sakarat itu ajan tuh. Lakinu itu bahasanya. Talkinkan, bimbing, ajari. La ilaha illallah. Membaca la ilaha illallah itu dari bawah, dari perut. Bukan hanya kerongkongan, la ilaha illallah. Nanti di akhir zaman kata Rasul, manusia itu hanya membaca la ilaha illallah itu hanya di kerongkongan. La ilaha illallah. Berapa hurufnya Bu? Kalau payawana bara suku katanya. Di atas huruf kan kata gitu kan. Di atas kata kan kalimah. La ilaha illa Allah. Berapa? Hah? 10 ah? 7. La ilaha. Enggak, 7 aku hurufnya atau katanya? Hurufnya 7. Yang lain? Loleh. 2. La 2. Ilaha 3. Illa berado 3. Allahu ampe berado 2 balik. Tauhid Bapak Ibu. Awak tahu gitu kan, cuma kok sampai itu kan harus pecah dulu ingatan awak dulu. La ilaha illallah 2 balik huruf. Kalimahnya berapa tadi? Katanya 4. La ilaha illa Allahu. Oke, Muhammadur Rasulullah. Muhammad Rasul Allah. Orang suku katanya 3. Hurufnya berapa? Ini ngaji tauhid dulu. Muhammadur Rasulullah. Beko di bodoh mah apa-apa ibu-ibu ores-ores kok tulis depo kok tong huruf cece. Gitu. Kalau ngaji tauhid pakai papan itu. Muhammadur Rasulullah 2 balik. Muhammad Rasul Allah 3 suku katanya. 2 balik tambah 2 balik. La ilaha illallah 2 balik. Muhammadur Rasulullah 2 balik. Berapa? 24. Sehari semalam berapa jam? 24 jam. Umat Islam, kalau betul-betul dia Islam, orang beriman, jangan tinggal la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu bahasa fa'lam. Boleh saya lihat dalam surah Muhammad ayat 9 balik. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah. Ketahui je baru awalnya tu. Je ilmu tu. Sesungguhnya la ilaha illallah itu wastaghfir li zambika.
itu bisa mengampuni dosa kita. Dengan banyak berzikir Allah akan ampuni. Walil mu'minina wal mu'minat, dosa orang mukmin laki dan perempuan. Jadi mohon ampun kepada Allah, perbanyak membaca la ilaha illallah. Makanya Bapak Ibu kalau di YouTube itu hati-hati juga menseleksinya, karena ada juga ulama-ulama, guru-guru yang nyeleneh itu kan. Masa 2 kalimat syahadat bisa lo menjamin dosa serugo, okay? Nggak mungkin tuh dosanya. Ini buaya ke curang tuh gitu. Hati-hati tuh. Ya memang begitulah program dan model-model untuk mendangkalkan akidah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ternyata 2 kalimat syahadat syarat utamanya wajib diketahui, ndak boleh indah. Wala taqfu ma laysa laka bi ilman, kata Allah. Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak ada pengetahuan tentangnya. Makanya wajib, kalau ikut harus dan wajib hukumnya mengetahuinya. Inna sama, sesungguhnya pendengaranmu, wal basar, penglihatanmu, wal fuad, di sana bahasanya fuad, hati, qalbu, hatimu, kullu. Kullu itu tiap-tiap itu kasadu alahe. Begitu kata Allah. Kana anhu mas'ula, akan mas'ul, soal, akan ditanya, akan dihisap. Talingo akan dihisap, mata akan dihisap, hati pun, hati awak akan dihisap itu. Jadi bersyukurlah awak lagi dititipkan dari Allah, awak pergunakan sebaik-baiknya selagi titipan itu masih ada. Bapak Ibu, kita hanya hak pakai. Nah, tauhidnya kayak gitu tuh. Bukan hak milik. Dia yang ada, jangankan yang di luar diri awak, dalam diri awakku saja, dalam diri awakku saja tuh, hanya hak pakai, bukan hak milik. Apalagi kalau kini umur-umuran lanjut itu atulah ada tanda-tanda tu. Itulah mulai lampu merah lah do gitu kan. Uban lah mulai, matuh lah mulai, jangik lah mulai kandu. Karena pintu kubuh lah daki. Selagi titipan itu masih ada, manfaatkan sebaik-baiknya. Makanya kita bersyukur banyak kantor-kantor, instansi-instansi mengadakan kegiatan-kegiatan, kajian-kajian keagamaan agar kita ma'rifatullah itu lebih dekat. Ma'rifatul Rasul itu. Satu, bil ilmi. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi ternyata wajib hukumnya kita mengetahui sedalam-dalamnya tentang masalah yang berkenaan dengan syahadat yang selalu kita ucapkan, selalu kita ikrarkan. Hadirin kaum muslimin, ada fardu syahadat, ada kitab yang menjelaskan, dia bukunya bahasa Arab tapi Arab Melayu, bisa dibaca dengan bahasa kita. Perukunan judulnya, agak gadang seketik dari buku biasa, dia tipis. Boleh dilihat itu perukunan. Itu di sana dijelaskan bahwa fardu syahadat itu satu diikrarkan, diucapkan. Makanya setiap yang pingin masuk ke dalam Islam, luar dari Islam dia wajib mengucap. Karena itu adalah pintu gerbang. Kalau awak akan masuk ke dalam masjid, itu pintu gerbangnya itu, pintu masuk. Walaupun masuk lewat jendela kan situ pintu masuk itu. Mungkin maliang lewat di atasnya masuknya, situ pintu masuk. Nampak kok ada pintu masuknya. Untuk masuk ke dalam Islam itu syahadat. Harus syahadat. Tak bisa tidak. Akhirnya kadang-kadang syahadat kok kalah menjadi barang mainan begitu. Saya lihat di layar-layar kaca di video film-film itu kan, lah dipermainkan gitu kan. Tidak boleh sebenarnya itu. Karena tauhid boleh dimain-mainkan. Barang candaan tidak boleh. Kemudian yang kedua, ditasdikkan. Tasdikan itu artinya dibenarkan di hati, diucapkan itu jo lidah, diikrarkan, di banan jo hati.
Maka ada orang yang mendefinisikan para ulama tasdiqu bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Diucapkan dengan lidah, dibanan jo hati dan dikarajuan jo anggota tubuh. Setidaknya itu. Kalau hanya sekadar diucapkan tetapi tidak dibanan, ndak. Lainnya mengakui tapi tidak diucapkan do, ndak jo. Itu namanya munafik. Kalau istilah lain mulut, lain di hati. Anggo anggak geleang ngamuh unjuk dan anda babarikan. Itu kalau di Minang tuh. Tunjuk alurui kalengkiang bakai, papek di luar, encong di dalam. Itu kalau di Minang. Munafik. Namanya munafik i'tiqad. Lain di mulut, lain di hati itu. Tidak sesuai perkataan yang diucapkan itu dengan yang di hati. Hatinya bertentangan, menantang. Sawananya tidak menerima itu. Tapi ba'ala, hanya pakai ba'ala itu. Hati-hati itu. Makanya begitulah Islam membimbing dan menuntun kita. Ada yang tanya Pak Ibu? Baru 30. Ya kalau tidak selesai mungkin kapan-kapannya gitu kan. Kalau tidak silakan Bapak Ibu ikuti di YouTube-nya kajian tauhid. Di Masjid Raya Andalas sering juga kita kupas. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi baru bagaimana kita syahadat yang selalu kita bangga-banggakan itu sebagai umat Islam, ikuti aturan mainnya. Jadi ditasdikan kemudian diikrarkan. Itu adalah fardu syahadat. Dulu pakai fardunya, rukun syahadat. Yang kedua, kesempurnaan syahadat. Agar sempurna syahadat kita itu diterima oleh Allah, diketahui. Itu tadi itu, bil ilmi. Yang kedua ditasdikan, dibanan hati, nang ketiga diikrarkan, nang kampe diyakini. Lai yakin awak ndak? Nya kadang-kadang wanah lai percaya ndak. Hati-hati itu. Jangan sampai kita yang merusak akidah kita sendiri. Agar syahadat kita itu sempurna, wajib kita tahu secara keilmuan. Padahal untuk ilmu dunia saja kita mati-matian. Bapak Ibu, kalau ingin ahli anak awak di bidang komputer, kan anak awak leskan, baraja, privat ini segala macamnya. Ingin ahli juga bahasa Inggris, kan harus kuliah baraja. Lesnya bagai matematika kayak gitu jo, bola anak awak kayak gitu jo. Ilmu-ilmu lain kedokteran harus baraja ilmu kedokteran. Masuk kedokteran barang ini kobo. 10 juta. Hah? Dapat dah. Syarat tui. Ratusan juta ingin jadi dokter itu. Kesehatan. Begitu pentingnya. Sakit awak, demam gitu kan, atau sakit-sakit yang lain, balari hewa, bagagi hewa mencari obat, mencari dokter, mencari untuk kesembuhannya. Qalbu, makanya kata Rasul, kullu syai'un sakalatun, tiap-tiap sesuatu ada alat pencucinya, penyembuhnya, obatnya. Wasakalatul qalbu, mau be hati-hati yang sakit itu adalah zikrullah, kalimatun thayyibah. Ndak cukup minum rinso gak sana ndak sekarang ndak telok dah. Mati duwe. Dengan apa? Zikrullah. Zikir yang afdal itu la ilaha illallah. Penting sekali Bapak Ibu, ilmu tauhid itu dasar tu. Kenapa banyak manusia sekarang tidak peduli dengan agama, tidak peduli dengan ibadah, tidak peduli dengan kegiatan-kegiatan yang baik semuanya? Dasar tauhid itu yang tidak beres. Kenapa terjadi juga ada penyelewengan, ada korupsi, ada kakak ini segala macamnya, ada penipuan? Karena tauhid itu. Makanya kata Rasul, tak kala dia mencuri, dia tidak beriman. Maka iman itu yazid wa yangkus, naik turun naik.
Tak kala dia berzina, dia tidak beriman. Di kala itu imannya itu pudar, bahkan hilang. Tak kala menjuah nagarinya, dia tidak beriman. Makanya penting sekali tauhid dasar. Jadi mari anak-anak awak, diri awak kuatkan Bapak Ibu selalu sampai dia istiqomah. Kemudian syarat sah, ternyata adalah syarat sahnya syahadat tu. Satu, diketahui. Diketahui itu perlu, poin utama. Yang kedua, diikrarkan, ucapkan, berusaha. Kalau tidak. Dan ketiga, ditasdikkan, dibanaan jua hati. Kalau tidak. Yang keempat, diamalkan. Iko yang banyak yang kena iko. Pengamalan dari syahadat itu. Wallahu a'lam. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, mari kita sama-sama sekali lagi kita perbanyak ilmu kita untuk selalu. Dalam agama tu mungkin Bapak Ibu pernah dengar, kalau Bapak nak lama-lama nanti tu dulu, awwaluddin ma'rifatullah. Mungkin pernah dengar istilah-istilah itu. Tu sifat 20 tu. Awwaluddin ma'rifatullah. Awal agama tu engkau kenal dengan Allah, dengan Tuhanmu. Banyak manusia yang tidak solat karena dia memang kenalnya hanya sekadar nama. Allah tu boleh diketahui, boleh. Dia ada Allah. Nanti Allah tu punya zat, ada punya sifat, ada punya af'al, asma, af'al. Yang tidak boleh nanti pertama, zat. Itu tidak boleh dah. Ibu-ibu membuat onde-onde. Sifat onde-onde boleh ya. Bantu onde-onde boleh ya. Tapi yang zat onde-onde itu tak boleh dikaji do. Onde-onde itu dari ya gitu kan. Itu namanya tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Tafakkur, renungi. Tafakkur, pikirkan tentang ciptaan Allah, wala jangan kamu pikirkan tentang zat Allah. Atau nanti ke al-ikhlas jatuhnya itu. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu, kasih itu larinya itu. Yang penting itu. Jadi kalau zat Allah tidak boleh dibahas, tidak boleh dikaji. Tapi kalau sifat Allah boleh. Itu yang sering kita kenal sifat 20 50 itu. Ada beko 20 yang mustahil, 20 yang harus, yang wajib, 1 yang harus. Beko untuk Nabi kayak gitu loh. Ada 4 yang wajib, 4 yang mustahil, 1 yang harus. Dia nanti beko 41 tambah 9 50 itu dalam kajian ilmu tauhid. Penting. Ada asma Allah boleh, asmaul husna. Bapak Ibu sering hafal itu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik. Itu asma. Boleh. Ini tidak boleh yang pertama tadi itu. Ada batasan-batasannya. Jadi ternyata wajib diamalkan. Tidak boleh tidak. Mari kita jaga amalan-amalan kita. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian termasuk ada yang membatalkan syahadat. Ini penting. Syirkun, syirik pakai S ya Bu ya, tidak pakai C. Syirik tidak boleh. Ini yang banyak kesyirikan itu. Yang kecil saja, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu panggilan apa tuh Bu? Azan untuk solat. Apa artinya Allahu Akbar, Allahu Akbar? Allah yang maha besar, Allah yang maha besar. Awak di situ membesarkan Allah atau masih melakukan kerajuan awak kerajuan? Kalau masih melakukan karajo yang awak karajuan, tinggal Allah atau dilalaikan Allah. Analoginya, Bapak Ibu, awak dipanggil sama direktur atau depak wali kota.
Teman Tanjung datang ke kantor Sontadin. Sonta ya buya, awak dek sedang ada anu banazah. Lalu usah gitu. Besok se buya ndak sempat kini dah buya Pak Gubernur manggil. Lah pernah awak situ. Tidak. Manusia. Ini Allah yang menciptakan semuanya. Enggak banyak, cuma 5 waktu sehari semalam. Ush, luar biasa Pak Ibu. Apalagi kini awal tahun 2025. Mari kita tata masa depan kita untuk lebih panjang. Pada hakikatnya sebenarnya kita sudah memiliki tauhid. Sudah memiliki tauhid. Awal, mohon maaf ya langsung saja. Awal sebelum kita berada di alam dunia ini, Allah telah menyampaikan, alastu birabbikum, Al-Quran, adakah engkau mengakui aku ini sebagai Tuhanmu? Bala syahidna ya Rabb, benar ya Allah engkau Tuhan kami. Itulah tauhid itu. Yang kedua landasannya, kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap anak-anak manusia sadolanya, seluruh manusia, bukan Islam saja, seluruh manusia yang dilahirkan oleh orang tuanya dalam keadaan fitrah. Fitrah di situ fitratul Islam, tauhid itu. Cuman lanjutan hadis kan itu tuh, orang tua menjadikan Yahudi, Nasrani, Majusi, kan itu lanjutannya itu. Cuman tak kala sampai ke alam dunia ini kita tidak mempedulikan, tidak begitu mementingkan. Maka kata Imam Al-Ghazali, pada hakikatnya manusia itu adalah suci, fitrah. Allah maha suci, kita suci, suci nyambung. Makanya ada awak komunikasi dengan Allah. Gitu. Tak kala nyampai ke dunia ini, kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin beliau menyatakan, maka ada tabir, ada hijab, ada dinding yang menghalangi kita dengan Allah. Ada dinding yang menghalangi kita. Tabir tuh, dinding tuh bisa dibuang, bisa didobrak, bisa disingkirkan, bisa dihindarkan. Tabir itu adalah dosa, kata Imam Al-Ghazali. Mulai dari nang ketek sampai ke nang gadang, dosa nanawa kerajuan. Dan manusia itu tidak luput dari dosa. Maka manusia yang baik itu perbanyak istighfar, perbanyak membaca kalimah la ilaha illallah. Itu dalam rangka menjaga tauhid tadi. Kemudian awak tetap mencari. Perhatikan bagaimana Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Itu kan jokasnya itu. Oh, ini Tuhanku yang besar, matahari. Kayaknya ini meliputi langit dan bumi. Tak kala Tuhan dia terbenam, aku tidak suka sama yang terbenam. Ini malam, terang, sejuk, damai. Ini kayaknya Tuhan ini. Tak kala bulan terbenam, aku tidak suka sama yang terbenam. Berarti ada yang menciptakan yang matahari, ada yang menciptakan bulan. Itulah Khaliqul Alam. Oh, luar biasa kajian tauhid itu Bapak Ibu. Jadi sebenarnya kita sudah punya tauhid. Setiap yang kita lakukan, famay ya'mal mithqala, itu udah hafal kita itu, Allah akan balas. Jangan cemas pula Bapak gitu. Tapi awak nanjale taruh. Ilmu Al-Quran itu sangat dalam. Andaikan ranting-ranting di daratan itu diambil sebagai tinta, dan lautan itu dijadikan sebagai tintanya, sebagai apanya, itu sebagai penanya, tidak akan mampu menguraikan kalimatun thayyibah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, inti kalimah di dalam Islam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, inti perjuangan para nabi dan rasul. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu adalah sebagai yang menentukan seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seluruh para nabi dan rasul itu Bapak Ibu memperjuangkan kalimah tauhid. Tidak ada lain daripada itu.
sesuai dengan zaman kenabian dan kerasulan masing-masing. Jadi jangan beranggapan pula tuh agama Nabi Musa apa, agama Nabi itu apa, Nabi Isa apa. Seluruh agama para nabi dan rasul adalah Islam, Muslim. Ada dalam Al-Quran. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, menyampaikan seperti itu. Katakanlah, kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada Musa, kepada Isa, kepadamu, ini semacamnya. Terus akhir ayatnya, wa nahnu lahu muslimun, dan hanya kepadanya lah, nyata Allah, nahnu, kami, muslimun, muslim, saya kata ini selama berserah diri kepada siapa itu? Allah. Adik, kita sudah bertauhid, kita sudah di dalam diri kita tuh sudah ada fitrah kita. Cuman kita bagaimana untuk selalu menjaga, merawat, mempatabah bahasa wa'nya itu kan. Karena iman itu nanti yazid wa yanqus. Yazid itu naik kalau dengan taat dan takwa. Yanqus nanti akan turun kalau dengan maksiat dan dosa. Bahkan nanti bisa hilang imannya itu. Nyogadean malannya jua bagai. Malan dia nyabiskan imannya, keluarnya dari Islam. Nah gitu. Ya Pak ya. Nah insyaallah kita sudah beriman semuanya, sudah bertauhid, sudah. Nah, cuman bagaimana kita untuk mengokohkan, mempertebal, dan bagaimana kita untuk selalu memperbanyak keilmuan tentang bagaimana kita hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik Bapak Ibu. Pak Buya lanjut ya. Lanjut aja. Begini. Kalau dilihat riwayat-riwayat, ada Nabi Allah Musa alaihi salam. Ya Allah, aku pengen melihat Engkau ya Rabb. Izinkan walaupun sesaat. Boleh ya? Dialog Nabi Musa ini dengan Allah. Tapi sebelum itu, siapkan dirimu berada suatu lembah. Tengok sana. Bahasa kitanya gitu. Siap ya Allah. Tak kala Nabi Musa mencalik kepada gunung yang begitu besar, mencalik ke gunung itu, Allah bertajalli, itu bahasa dalam ilmu tauhid, menampakkan diri kepada gunung itu, gunung hancur dan Nabi Musa jatuh pingsan. Artinya apa? Bahwa secara kesat mata manusia tidak akan mampu melihat dan memandang zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi bagaimana kita untuk selalu dengan banyak kita memahami, mengetahui tentang sifat Allah, asma Allah, af'al Allah, maka kita akan semakin qarib, taqarrub ilallah, makin dekat. Dan di situ adalah Allah sebagai Khalik. Ya, pada hakikatnya Allah itu Khalik. Khalik itu artinya yang menciptakan. Tarik ke bawah, makhluk. Seluruh yang ada ini adalah makhluk. Makhluk. Karena itu adalah yang diciptakan. Maka oleh sebab itu, karena kemampuan manusia itu terbatas, pandangan terbatas, akal terbatas, semuanya terbatas, maka dengan keterbatasan itu kita manfaatkan untuk kita bagaimana selalu dekat bisa dengan amal dan amal soleh. Nah, kalau sudah mengarah kita kepada sana, istighfar mengarah kita. Jadi kajian-kajian tauhid itu Bapak Ibu sebenarnya nampokok jangan sampai di atas nalar manusia. Kan ada orang menyatakan, oh enggak boleh kaji itu doh, kok seteres bagusnya. Bisa GL loh aslinya kan. Nah, kalau dalam kajian-kajian yang penting, nampokok, namparalubana, dasar itu yang penting. Apa yang dilarang, jangan. Kalau kita mengaji tentang masalah yang berkenaan dengan sifat Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, begini
tentang sifat 20, tentang asma-asma dan lain-lainnya, itu boleh dan sangat dianjurkan agar kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah mengarah kepada luar jangkauan akal, jatuhnya baru. Bapak Ibu, kita diberi oleh Allah ada 4 hidayah. Pemungkasnya ini 4 hidayah. 1, hidayah yaitunya naluri. Apa itu naluri, Bu? Insting, naluri. Kalau anak ketek umur sehari 2 hari nyol apa mengah? Manangi, nyo basah mengah? Manangi hijau, nyawi manangi hijau. Gigi samui, nak nampak dia mak ada, nyo manangi hijau. Nan pokok senjatuh tangi. Ditingkian. Dan kedua hidayah panca indera, pengembangan hidayah yang pertama. Dan ketiga akal. Tuh, akal. Ingat Bapak Ibu, akal manusia itu terbatas. Karena itu juga ciptaan. Tabate. Maka kalau ndak tamakan dia kawa, Bapak Ibu mohon perhatikan supaya ndak salah Bapak. Kalau ndak tamakan dia kawa, jangan dipaksa akal kita, jangan diakal-akalin, bisa seteres, lari ke hidayah yang keempat, ad-din, agama, iman. Iman tu mengimani, bahasa orang kan mengakui gitu kan, mengimani. Nampak ndak nampak wajib. Mancalia ndak mancalia jemato kepala wajib mengimani. Itu iman tu. Ini sebenarnya redaksi iman tu ndak berubah tu. Mempercayai itu masih ada bisa dengan akal kok. Pak, apa jadi saksi gini kok. Sewaktu ada kejadian situ tu apa lain celia? Ndak, orang ndak percaya tu. Ndak terima tu. Tetapi mengimani itu tu jauh lebih dahsyat. Alam akhirat, alam kubur, siksa kubur, sampai hari kini awak belum pernah merasuan do. Bang kau yakin awak iman itu. Isra Mi'raj perjalanan yang luar biasa. Malam hari itu bukan hanya Isra, Mi'raj. Langit 1 2 3 4 5 6 7. Langit pertama sudah habis doa do. Sampai Sidratul Muntaha, Mustawa, Raf, alam kalau jauh lagi itu. Tidak mungkin itu. Jangan dengan akal. Iman. Baal caro yo, ndak ada ayah, ndak ada mandi jadi orang tu nyo. Nabi Adam alaihissalam, Allah kuasa. Iman. Kok bisa? Ndak ada ayahnya, ibunya saja jadi orang juga. Nabi Isa. Iman. Ndak bisa dengan akal. Seteres. Kok bisa dia hamil ya? Tapi kan kadang-kadang padusi kini pantang kalah Siti Maryam. Ndak ada laki anaknya gitu. Tempat lain gitu, tempat lain. Jadi ndak bisa dengan akal. Akal tu tabati. Cara ya, cara seteres. Maka lari kepada iman. Wallahu alam. Baru istighfar, baru baca-baca kalimah-kalimah thayyibah lainnya. Iya, Pak. Ada bisa dipahami dengan akal, ada yang enggak. Makanannya iman. Di sana saya azab kubur tu ada yang enggak percaya.